Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Rahmatulisa, mahasiswa PPG Transformasi 43 tahun 2025 LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401131866. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Muhammadiyah bersubsidi Hambu Tengah pada kelas 4 dengan tema menuju usia balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap belajar. Alhamdulillah siap belajar. Nah, hari ini hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 kita akan melaksanakan pelajaran seperti biasa. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah ada di sini anak-anak Ibu yang pada hadir? Ada. Siapa yuk? Nida. Ya, kenapa Nida? Sakit. Nida sakit. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran, biasanya kita membaca Doa. ya. Ibu mintakan kepada kawan kita, Nabil, untuk memimpin doa. Silakan Nabil. Bila kita berdoa bersama-sama dengan memberikan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil ihsan sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada kawan kita, Nabil, yang sudah bersedia memimpin doa kita pada pagi ini. Semoga dengan membaca doa tadi, pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke. Sebelumnya Ibu mau kita sedikit ya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak, selamat pagi, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Setelah itu Ibu mau kalian hari ini mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Pelajaran kita hari ini adalah tentang usia balik. Adakah sudah yang pernah mendengar tentang usia balik? Oke, sudah ada yang mendengar usia balik. Kemungkinan, apakah ada di antara kalian sudah mengetahui tentang ciri-ciri balik? Silakan buku yang dibuka. Ada di pelajaran bab 4. Di situ ada pelajaran tentang usia balik. Usia balik itu terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Ada perbedaan dari anak laki-laki dan anak perempuan. Di sini usia balik adalah menurut bahasa artinya sampai apa? Sampai sudah menuju tingkat kedewasaan. Kalau dalam istilah artinya usia balik itu, balik artinya sampainya seseorang pada masa dewasa secara jasmani dan rohani. Dalam Islam, balik menandakan seseorang mulai memikul tanggung jawab hukum taklif. Artinya apa? Artinya kalian sudah punya tanggung jawab sendiri. Sholat tidak boleh tinggalkan lagi. Kalau pian meninggalkan sholat, artinya pian menanggung dosa sendiri karena pian sudah balik. Setiap amal baik dan buruk mulai dicatat oleh malaikat. Tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik untuk anak laki-laki ada mimpi basah, suara mulai berat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Untuk anak perempuan, datangnya menstruasi atau minta
Tubuh rambut halus, suara berubah lembut. Tanda-tanda ini menunjukkan tubuh mulai matang dan siap memikul tanggung jawab. Apapun yang dilakukan itu adalah tanggung jawab yang sendiri. Ada lagi tanggung jawab orang tua. Orang tua hanya memberi nasihat. Perubahan emosi dan pikiran mudah tersinggung. Anak yang sudah balik sifatnya sudah tersinggung, sensitif, ingin mandiri, tidak mau lagi dibantu. Oke, coba kalian renungkan apa yang kamu rasakan ketika tubuhmu mulai berubah. Adakah sudah diri yang merasakan perubahan dalam dirinya menuju usia balik? Bisa. Ada. Untuk laki-laki merasa ada mimpi basah? Ada. Untuk anak perempuan, adakah Anda sudah merasa perubahan menuju usia balik? Sikap saat menuju balik. Sikap saat menuju balik menjaga kebersihan tubuh dengan tahap, yaitu mandi wajib setelah mimpi basah atau apabila kalian sudah mimpi basah, bila sudah keluar air mani saat tidur tadi, wajib mandi wajib. Begitu pula dengan anak perempuan yang sudah haid, bila sudah bersih, cepat-cepat mandi wajib agar bisa melaksanakan kembali sholat atau puasa ataupun mau mengaji. Menjaga ibadah, sholat tepat waktu, rajin puasa. Nah, jadi karena sudah dia usia balik, maka kita ada pulih lagi ketinggalan sholat. Ketiga, menjaga akhlak, sopan kepada orang tua dan teman. Artinya apa? Akhlak kita kepada orang tua dan teman harus baik, harus sopan. Menjaga pandangan dan perkataan. Tapi jangan menjaga kata-kata ya tidak asal. Balik bukan hanya tubuh yang berubah, tapi juga hati dan tanggung jawab. Nah, menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Berarti dia menjauhi dari perbuatan, misalkan mencuri, berzina, minum minuman keras. Menjadi contoh baik di rumah dan di sekolah. Nah, tadi dia harus memberikan contoh yang baik di keluarga maupun di sekolah agar punya banyak teman. Apalagi yuk. Ayo, dengan sikap baik kita maka banyak, pertama banyak teman, kedua tanggung jawab ya. Apa tadi? Tanggung jawab ya, jadi lebih banyak. Menjaga kehormatan diri dan teman. Berarti dia harus menjaga kehormatan diri. Itu seperti apa? Jangan membuka aurat. Aurat laki-laki sampai mana? Sampai lutut, dari pusat sampai lutut. Kalau anak perempuan ya kecuali muka dan tangan. Soalnya kan ini dalam hukum fikih itu terbagi ada 3 tentang usia balik. Yang pertama itu ada untuk anak laki-laki mimpi basah, untuk anak perempuan itu ada haid, dan juga yang ketiga di umur 15 dalam hukum fikih urutan hukum apa untuk kalender hijriah. Untuk anak yang berumur 15 tahun itu sudah dianggap balik walaupun belum mendapatkan tanda-tanda balik, misalnya belum melaksanakan belum menerima mimpi basah, belum haid, tapi dia sudah berumur 15 tahun di kalender hijriah itu sudah termasuk balik. Dan anak itu tetap memikul tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa tadi? Berperilaku baik. Itu tanggung jawabnya, menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, menghindari perbuatan dosa dan maksiat, menjadi contoh baik di rumah dan sekolah,
menjaga kehormatan diri dan teman. Tanda kedewasaan dalam Islam bukan pada usia, tetapi pada tanggung jawab dan akhlak. Akhlak itu yang utama. Apa itu akhlak? Iya. Kelakuan dia. Nah, dari situ adakah yang hendak bertakun dulu sebelum kita memasuki kelompok kita? Ada yang bertakun dulu? Ya. Tetap kelompok. Kita bisa ikat dulu. Ikat dulu. Kita itu buka bukunya, ada materinya gambar 4.2. Silahkan kalian cermati. Ini gambar yang 4.2. Ceritakan hasilnya apa dan kelanjutannya apa. Ada yang paham? Ini tugasnya 4.2. Kalian jelaskan. Ini tentang apa? Terus fase menunggu baliknya. Kalau sini paham? Ya, anak-anak apa sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham. Siapa yang mau berani kelompoknya? Yang maju ke depan. Ibu tunjuk satu kelompok lagi ya. Kelompok Binian. Silakan ke depan. Ada gambar 4.2 itu menunjukkan fase dari bayi sampai dewasa, di mana pada fase itu mengalami penurunan pada badan dan mental sesuai dengan pengelolaan usia. Sebab perempuan diwajibkan menjalankan syariat yang benar, yaitu usia balik atau dewasa. Secara biasa, balik berarti sampai dalam istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara dari keluarnya mati biasa, bagi perempuan ditandai dengan keluarga haid. Iya, ya silakan duduk. Tepuk tangan untuk kawannya yang sudah berani duduk. Terima kasih. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran, kita ada permainan. Ada permainan. Ini tongkat ibu, ini anggap tongkat. Sampai mana tongkatnya ibu bilang stop, maka ia harus menjawab pertanyaan dari ibu. Lagunya adalah lagu Rukun Islam. Ya, kita mulai dari sini. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat. Stop. Iya, pertanyaannya, apa perbedaan balik antara anak laki-laki dan perempuan? Perempuan haid lembut, nafsu makan tinggi. Laki-laki mimpi basah, tumbuh jakun, nafsu makan tinggi. Betul? Ya, tepuk tangan untuk anak Khairil. Sambung. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat. Stop. Ya. Pertanyaannya, apakah kamu mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda balik menurut fikih? Silakan Anda Sipa. Mimpi basah bagi anak laki-laki, haid bagi anak perempuan berumur 15 tahun dalam hitungan hijriah meskipun belum. Iya, tepuk tangan untuk Ananda Sipa. Betul atau tidak tadi jawaban Ananda Sipa? Berarti kalian sudah paham di materi mimpi basah. Sekarang kalian baca di buku kalian itu tentang mimpi basah. Halaman mimpi basah bagi anak laki-laki. Ya, silakan baca dulu.
memberitakan kesimpulan dari cerita tersebut. Oke, semuanya pada bersedia. Ibu tunjuk aja ya. Nabil. Benar Bu, itu penting. Tapi kalau belajar tidak bisa setelah itu terus saya tidur lagi. Oke. Kata Nabil dari cerita itu, Nabil juga pernah merasakan mimpi basah. Mimpi basah itu dan Nabil keluarnya air mani saat tidur, dan setelah itu Nabil kembali tidur lagi. Oke, tepuk tangan. Mau kalian menyimpulkan tentang usia balita. Adakah yang bersedia menyimpulkan? Angkat tangannya. Semua lagi yang mengangkat tangan. Oke, Bu, tunjuk aja. Kesimpulan balik adalah secara bahasa, maka yang berusia adalah kedewasaan bagi seorang. Istilah adalah jeda, laki-laki keluar air mani, subur, rambut, nafsu makan tinggi, perempuan air nafsu makan tinggi, lembut dan kritik. Iya, betul? Betul. Jadi usia balik itu secara bahasa adalah sampai. Kalau menurut istilah adalah kedewasaan bagi anak baik laki-laki maupun perempuan seorang muslim. Itu ciri-cirinya untuk anak laki-laki keluarnya, terus apa lagi? Tumbuh jabur, Suara keras, suaranya agak keras, nafsu makan tinggi. Kalau anak perempuan, terus suara lembut, apa lagi? nafsu makan tinggi, Ada lagi? Iya, terus sensitif. Jadi kalian sudah paham perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Nah, tadi dalam fikih itu anak-anak itu dianggap balik apabila sudah apa yuk? Fikih tadi sudah iya buat umur 15 tahun walaupun belum memasuki tanda-tanda usia balik. Tapi dalam hukum fikih itu secara kalender Islam dianggap sudah balik. Berarti dia sudah menanggung jawabnya. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, Ibu mau kalian satu-satu meresumkan dari hasil pelajaran kita hari ini. Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian kumpul. Sebelum kita menutup, kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Garuda pendukungmu, Mario proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kaya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Dengan berakhirnya lagu tadi, maka berakhir juga pertemuan kita hari ini. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita membaca doa bersama. Baca doa bersama mulai. Alhamdulillah.